Sejarah tembok besar Cina bak kisah epik yang membentang ribuan tahun. Dibangun terus-menerus dari abad ketiga. Sebelum Masehi hingga abad ke-17 Masehi, panjangnya konon melebihi 20.000 kilometer, lebih dari setengah keliling bumi. Tidak ada satu kaisar pun yang menyelesaikan proyek ini. Setiap dinasti menambah dan memperkuat tembok, membuatnya tampak seperti karya yang tak pernah usai. UNESCO bahkan mencatat bahwa karena karakter ambisiusnya, terutama bagian dinasti Ming, tembok besar adalah mahakarya arsitektur raksasa. Namun di balik megahnya batu-batu itu tersimpan cerita panjang peperangan, penderitaan rakyat, dan simbol perjalanan panjang peradaban Tiongkok. Asal mula tembok besar bermula jauh sebelum Qin Shi Huang. Sejak zaman negara berperang, abad ke-5 sampai ke-3 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan Tiongkok terpecah. Chu, Qi, Yan, Wei Zhao, dan lain-lain secara terpisah membangun benteng pertahanan di perbatasan mereka. Ribuan kilometer benteng rendah di atas tanah liat dibangun untuk menghadang serangan suku-suku nomaden di utara. Namun tembok-tembok itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Barulah pada 221 sebelum Masehi, saat Qin Shi Huang berhasil menyatukan negeri tengah, ide penggabungan benteng-benteng kuno ini muncul. Dalam teks-teks sejarah disebutkan, Qin memerintahkan benteng-benteng lama dihancurkan dan dihubungkan menjadi satu tembok tunggal sepanjang puluhan ribu li, sekitar 5.000 kilometer. Inilah tahap awal pembangunan tembok besar sebagaimana kita mengenalnya, rangkaian dinding raksasa yang mengular dari Hebei sampai Gansu, demi melindungi kekaisaran yang baru disatukan. Di bawah pemerintahan Qin Shi Huang, 221 sampai 210 sebelum Masehi, proyek besar pembentukan tembok benar-benar digarap masif. Kaisar pertama Tiongkok ini mengerahkan ratusan ribu pasukan, narapidana, dan rakyat jelata untuk menghubungkan benteng-benteng lama. Teks sejarah menyebut Jenderal Meng Tian ditunjuk memimpin sekitar 300.000 orang pasukan dan pekerja paksa untuk membangun tembok 10.000 li, Wan Li Changcheng. Bahan yang digunakan terutama tanah liat dipadatkan, rammed earth, dan batu lokal sesuai medan. Di pegunungan digunakan batu bata berat. Di dataran liat dipadatkan berlapis-lapis. Pembangunan selama 9 tahun ini menelan korban jiwa sangat besar. Sejumlah sumber menyebut hingga ratusan ribu orang tewas, banyak yang bahkan dikubur hidup-hidup di dalam tembok. Setiap gesekan, bunyi palu di atas tembok menceritakan harga pengorbanan rakyat Tiongkok demi keamanan negeri. Meskipun tembok 10.000 li Qin membentang dari Sanhaiguan di timur hingga Jiayu Pass di barat, proyek itu sejatinya baru tahapan awal. Warisan fisik sebagian besar hilang dimakan zaman atau dilebur dinasti berikutnya. Konstruksi tembok berubah-ubah sesuai sumber daya tiap masa. Pada era Qin dan Han, bahan utamanya tanah padat, rammed earth, batu, dan kayu, semua didapat di lokasi terdekat. Di kaki pegunungan, para pekerja menambang batu sebagai pondasi dan lapisan luar tembok, sedangkan di dataran alas mereka membangun 2 tembok batu, mengapit tanah liat yang dipadatkan, lapis demi lapis, sampai sekeras batu. Di dataran gurun, bahkan batang-batang ilalang dan tanah pasir dilapisi rapi, dibiarkan mengeras sebagai dinding pendukung. Teknik ini memastikan setiap jengkal tembok sepenuhnya memanfaatkan material setempat. Memasuki zaman dinasti Tang ke atas, teknik pembuatan bata semakin berkembang. Pembuatan bata merah yang kuat memungkinkan tembok dibangun lebih ringkas dan kokoh. Pada era dinasti Ming, abad ke-14 sampai 17 Masehi, penggunaan bata dan mortar mencapai puncaknya. Benteng-benteng megah berlapis bata yang tahan cuaca dan senjata berat. UNESCO mencatat bahwa bagian tembok Ming menjadi mahakarya konstruksi. Betonnya sempurna hingga mampu melekat batu-batu berat menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, Ming menorehkan peninggalan arsitektur tembok batu bata terkuat yang masih tersisa hingga hari ini.
Puncak megah tembok besar terjadi di zaman dinasti Ming 1368 sampai 1644. Setelah menyingkirkan penguasa Mongol Yuan, kaisar-kaisar Ming menggembar-gemborkan pertahanan perbatasan. Mereka membangun kembali dan memperkuat tembok-tembok lama selama ratusan tahun, membentuk struktur yang banyak kita jumpai sekarang. Tembok terbaru membentang dari Shanhaiguan di timur laut, perbatasan Korea Utara sekarang, hingga Jayuguan, barat jauh di Provinsi Gansu. Ming juga mendirikan 9 distrik militer khusus, 9 garrison, masing-masing dilengkapi benteng-benteng pengawas, menara suar, serta pintu gerbang besar untuk pasukan patroli. Struktur tembok Ming dirancang lebar dan kokoh. Bagian atas cukup untuk 6 kuda berbaris, tinggi rata-rata 7 sampai 9 meter. Hasilnya, terowongan batu dan menara pengawas melengkung megah di punggung Bukit Hijau, menimbulkan bayangan kekaisaran yang perkasa. UNESCO menggambarkan bagian Ming ini sebagai mahakarya konstruksi sempurna, simbol supremasi militer dan keuletan kekuatan Tiongkok saat itu. Akan tetapi, seberapa efektifkah tembok itu menahan invasi? Banyak sejarawan berpendapat tembok raksasa ini tidak sepenuhnya berhasil sebagai benteng militer. Walaupun pasukan penembak panah di menara sempat menakut-nakuti serbuan gerombolan kecil, dinding batu itu bukanlah penghalang mutlak. Isaan Tharoor, jurnalis Washington Post, mencatat tembok itu tidak sepenuhnya kebal. Mongol, Manchu, dan bangsa lain beberapa kali menerobos. Contohnya pada 1644 Jenderal Ming yang tidak setia membuka gerbang Shanhai Pass sehingga pasukan Manchu, pendahulu dinasti Qing, mudah masuk Beijing. Situasi itu menandai berakhirnya dinasti Ming. Karena kegagalan militernya ini, banyak kalangan Tiongkok mengkritik tembok besar. Pada abad ke-19, Julia Lovell, profesor sejarah Cina, mencatat publik beranggapan tembok itu kebodohan strategis yang sangat mahal. Rakyat biasa mengaitkannya dengan kerja paksa dan penderitaan panjang. Tembok sering disebut simbol tirani kaisar. Bahkan Mao Zedong di era 1950-an menganjurkan pembongkaran beberapa bagian tembok agar bata dan bambu bisa dipakai membangun jalan serta rumah di pedesaan. Semua kritik ini menunjukkan jika dilihat dari satu tujuan awalnya menghalau penjajah, tembok besar terbukti rapuh. Namun dari sisi lain, benteng raksasa itu tidak kehilangan nilai sejarahnya. Kini fungsi tembok besar lebih sebagai warisan budaya dan lambang nasionalisme. Sejak diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1987, pemerintah Tiongkok mengubah narasi keramatnya. Media dan pelajaran sekolah menyanjung tembok ini sebagai kebanggaan peradaban kuno Cina. Partai Komunis pun menjadikannya simbol patriotisme, menampilkan gambarnya dalam propaganda, bahkan koin dan logo resmi untuk menyemangati rasa cinta tanah air. Secara kultural, tembok besar kini dikemas sebagai daya tarik wisata utama Cina. Setiap tahun jutaan wisatawan didorong mendaki menara dan bentengnya, menikmati pemandangan mega proyek purbakala di atas bukit. UNESCO sendiri memuji pelestarian tembok. Seluruh rute sejauh 20.000 km beserta pos-pos kuno, menara suar, dan gerbangnya masih dipertahankan sebagai nilai budaya yang tak terpisahkan. Dengan demikian, nilai modern tembok besar lebih bersifat simbolis. Ia menjadi mahakarya arsitektur yang paling mengesankan dalam sejarah manusia, sekaligus pengingat persatuan dan daya juang bangsa Tiongkok. Lebih dari sekadar susunan batu bata dan tanah liat, tembok besar mengandung lapisan makna mendalam. Di balik setiap meter dindingnya ada kisah tentang kaisar yang ambisius, jutaan pekerja yang berjuang dan kehilangan nyawa, serta peperangan demi kelangsungan negara. Para ahli sejarah menegaskan warisan ini tak melulu militer, melainkan bukti kemampuan teknik kuno dan ketekunan bangsa. UNESCO menyimpulkan bahwa elemen-elemen multi-era tembok besar, mulai dari parit kuno hingga menara pengawas Ming,
telah dirawat utuh hingga kini menunjukkan betapa besarnya nilai budaya bangunan ini. Di era modern, nama tembok besar lebih sering dikaitkan dengan kebesaran sejarah Cina ketimbang fungsinya sebagai pertahanan. Ia menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban, dari kemegahan hingga konflik, dari tragedi hingga bangkitnya kesatuan nasional. Lebih dari ratusan juta batu bata yang tersisa sekarang adalah simbol ketahanan dan keutuhan bangsa Tiongkok. Tembok besar memang proyek gila, namun warisannya bagi dunia adalah cerita abadi tentang kekuatan impian manusia membangun sesuatu yang hampir mustahil. Kalau kamu merasa video ini menambah wawasan, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernah dengar mitos soal tembok besar yang katanya bisa terlihat dari luar angkasa, atau kamu punya pendapat sendiri soal pengaruh sejarahnya di masa kini? Yuk, diskusi bareng di bawah. Dan kalau kamu suka konten sejarah mendalam seperti ini, tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan episode seru lainnya di Belajar Mitologi.